Pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketujuh untuk mata kuliah perencanaan tenaga kerja. Pada topik yang ketujuh ini kita akan membahas tentang bagaimana desain organisasi dan jabatan. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, desain organisasi dan jabatan di sini merupakan kelanjutan setelah kita melakukan bagaimana penentuan jabatan. Kemudian berdasarkan penentuan jabatan itu, maka pada kegiatan selanjutnya di sini kita akan melakukan desain organisasi dan jabatan. Saya akan share materi saya. Jadi desain organisasi di sini adalah merupakan sebuah proses di mana kita akan memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajer, sehingga organisasi nantinya mampu mengendalikan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa organisasi atau perusahaan setelah dia menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran, maka dia akan menentukan kebijakan-kebijakan. Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut, maka kita akan menentukan program-program apa yang akan dijalankan, akan dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, ketika program-program sudah ditentukan, maka supaya program-program tadi itu dipastikan dapat dijalankan dengan baik oleh seluruh anggota organisasi, maka di sini kita harus membuat desain organisasi, di mana desain organisasi ini nanti harus menjamin tercapainya tujuan organisasi. Jadi di sini berdasarkan desain organisasi nanti, manajer atau dalam hal ini manajemen di dalam sebuah organisasi akan menyusun, mengubah struktur dan pola kerja staf atau tim untuk memaksimalkan kinerja organisasi. Jadi kalau kita melihat struktur organisasi itu merupakan satu bagan, di mana bagan itu berasal dari desain organisasi. Nah, desain organisasi tersebut disusun berdasarkan analisis jabatan, di mana analisis jabatan tadi disusun berdasarkan program-program yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, apa saja yang ada di dalam desain organisasi? Jadi, sebetulnya kalau kita yang sering kita kenal itu adalah struktur organisasi. Kalau kita bicara tentang struktur organisasi, di situ ada struktur di mana dalam sebuah struktur itu menunjukkan pola interaksi yang ditetapkan dalam suatu organisasi, yang itu menunjukkan hubungan, koordinasi ya, antara teknologi ataupun manusia, teknologi dan manusia, manusia dengan manusia dalam sebuah organisasi. Kemudian organisasi sendiri itu adalah merupakan pemberian struktur, di mana di situ ada susunan dan garis kekuasaan yang menunjukkan adanya tanggung jawab, wewenang di dalam penempatan personil-personil yang ada, di mana susunan organisasi itu cenderung bersifat formal yang menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam sebuah organisasi. Nah, desain organisasi sendiri itu adalah merupakan satu proses memilih dan mengelola aspek-aspek struktural dan kultural untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi desain organisasi merupakan bagian dari struktur organisasi. Ketika kita menyusun struktur organisasi, maka dasarnya adalah desain organisasi. Nah, bagaimana kemudian kita menyusun sebuah desain organisasi? Untuk menyusun sebuah desain organisasi, maka ada beberapa keputusan, dan di sini keputusan tersebut mengandung 6 unsur kunci. Yang pertama adalah work specialization, yaitu spesialisasi kerja. Kemudian yang kedua adalah departementalisasi atau departemen. Kemudian ada chain of command. Di sini adalah rantai kendali. Span of control di sini adalah rentang kendali. Dan sentralisasi maupun desentralisasi dan formalisasi. Nah, apa masing-masing ini kita bahas?
Tapi sebelumnya kita akan jelaskan bahwa untuk menyusun atau membuat sebuah desain organisasi, maka kita harus melalui tahapan sebagai berikut. Di mana tahapan pertama adalah membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih spesifik berdasarkan departemen-departemen yang ada di dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan setiap pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah mengkoordinasikan berbagai tugas organisasi. Yang keempat adalah menggabungkan pekerjaan-pekerjaan dalam satu unit tertentu yang identik, yang sama, yang sesuai, yang sejenis, yang saling berhubungan. Kemudian setelah itu membuat hubungan antar individu, kelompok, dan departemen. Setelah itu baru membentuk jalur formal wewenang. Baru setelah itu mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Ya. Sekarang kita bahas satu-satu dalam pengambilan keputusan untuk membuat desain organisasi. Yang pertama adalah spesialisasi kerja. Apa sih yang kita lakukan? Kenapa spesialisasi kerja itu penting di dalam membuat sebuah desain organisasi? Jadi ketika seluruh pekerjaan yang ada di dalam organisasi itu telah dipilah-pilah, maka kemudian kita akan bisa menentukan langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang bisa diselesaikan oleh setiap individu yang berlainan sesuai dengan kapasitas, kemampuan, dan kompetensinya. Di mana pada hakikatnya spesialisasi kerja di sini adalah pekerjaan dilakukan oleh satu individu atau lebih baik setiap individu-individu itu kemudian digabungkan dalam satu kelompok sesuai dengan spesialisasi yang mereka miliki, ataupun kemudian individu secara individu dia memiliki spesialisasi tertentu, di mana semuanya itu kemudian digabungkan dalam satu kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi agar bisa dicapai lebih efektif dan efisien. Jadi spesialisasi kerja itu nanti akan menentukan bagan organisasi yang menunjukkan spesialisasi dari setiap departemen atau setiap unit atau kemudian setiap personil. Tapi ketika kita melakukan spesialisasi kerja, maka yang harus diingat jangan over spesialisasi. Karena over spesialisasi ini mengakibatkan timbulnya kebosanan, kelelahan, kemudian stres, kualitas kerja yang buruk, kemudian juga bisa meningkatkan kemangkiran dan turnover tenaga kerja yang tinggi. Makanya di beberapa perusahaan itu ada sistem rotasi, di mana supaya setiap bagian personilnya itu merasakan bagaimana tingkat kesulitan, bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang ada di unit yang lain, itu untuk menumbuhkan sebuah kesadaran, kemudian juga bisa menumbuhkan sebuah empati, karena masing-masing akhirnya tahu beban tugas di setiap departemen, tapi yang terpenting itu bisa menghilangkan kebosanan daripada tenaga kerja. Sehingga nanti akan bisa mengurangi turnover. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita membuat desain organisasi, setelah kita memahami tadi harus bagaimana kita memutuskan terhadap spesialisasi kerja berdasarkan fungsi-fungsi yang telah dibagi di dalam program kerja untuk mencapai sebuah tujuan, maka yang kedua adalah kita harus bisa menentukan departementalisasi. Di mana departementalisasi di sini adalah kita mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan dalam satu departemen tertentu. Di mana pengelompokan ini bisa berdasarkan fungsi yang dijalankan, kemudian bisa berdasarkan tipe produk yang dihasilkan oleh organisasi, juga bisa didasarkan atas geografi atau teritori, bahkan mungkin pengelompokan kegiatan yang didasarkan atas sebuah proses. Jadi kemudian munculnya misalnya departemen marketing, departemen produksi, kemudian departemen pelayanan, misalnya kalau secara spesifik fokus perusahaan itu di pelayanan, kemudian pelayanan dimunculkan menjadi satu departemen, itu menunjukkan bahwa pengelompokan kegiatan didasarkan atas sebuah proses. Nah,
Apa saja dasar pengelompokan dari sebuah departemen? Ya. Jadi, berdasarkan konsep yang ada, jadi departemen itu bisa didasarkan atas sebuah fungsi, di mana ini berdasarkan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh sebuah perusahaan. Misalnya fungsi marketing, fungsi keuangan, kemudian fungsi produksi, ya, fungsi distribusi, misalkan begitu. Dan yang kedua adalah berdasarkan produk. Jadi ini pengelompokan pekerjaan berdasarkan jalur produk. Jadi misalkan perusahaan memiliki beberapa produk, lini produk, ya. Misalnya sejenis produk A, produk B, makanya didasarkan, departemennya didasarkan atas produk A, produk B, produk C. Nah, pengelompokannya, produk A, produk B, produk C, di dalamnya sudah menyangkut fungsi-fungsi yang ada. Kemudian berdasarkan geografi. Jadi di sini pengelompokan pekerjaan berdasarkan teritori atau geografi. Ya kan? Jadi misalkan cabang Surabaya, cabang Madura, cabang Malang. Nah, ini berarti pengelompokan yang didasarkan atas geografi. Kemudian pengelompokan yang didasarkan atas proses. Ya kan? Jadi ini pengelompokan pekerjaan berdasarkan arus produk atau pelanggan. Jadi di sini contohnya misalkan berdasarkan arus produk, berarti di sini berdasarkan aliran produknya. Gitu. Sedangkan kalau pelanggan, berarti di sini dikelompokkan berdasarkan pelanggannya. Jadi misalnya pelanggan milenial, pelanggan premium, ya kan, misalkan seperti itu. Kemudian berdasarkan customer. Jadi di sini pengelompokan pekerjaan berdasarkan jenis pelanggan dan kebutuhannya. Jadi ini lebih spesifik lagi dibandingkan proses. Kalau ini lebih cenderung kepada kebutuhannya customer, ya kan? Jadi misalkan kalau customer itu peka terhadap harga, berarti ini nanti dikelompokkan pada customer yang peka terhadap harga. Kemudian kalau customer itu peka terhadap produk, kualitas dikelompokkan pada customer yang peka terhadap produk atau kualitas. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh-contohnya. Apa keuntungan dan kelemahan? Ya. Jadi kalau pengelompokan berdasarkan fungsi, di sini keuntungannya adalah yang pertama, lebih efisien, karena sesuai dengan fungsinya tadi. Kemudian yang kedua adalah koordinasi dalam area fungsional. Jadi misalkan plan manager, berarti ini kan dalam satu area fungsional. Kemudian ada spesialisasi yang lebih mendalam. Tapi kelemahannya komunikasi di antara area fungsional itu menjadi terbatas. Kemudian juga pandangan terbatas atas sasaran organisasi. Kemudian kalau berdasarkan geografis, ya, jadi ini tadi region area. Jadi misalkan area Jawa Timur, area Jawa Barat, misalkan seperti itu. Ini keuntungannya lebih efektif dan efisien untuk menangani masalah khususnya yang terjadi di regional. Tetapi kelemahannya biasanya terjadi duplikasi dari fungsi-fungsi dan kadang-kadang di area-area tertentu yang dimana mungkin tingkat penjualannya rendah, daerahnya mungkin agak terbelakang, ini akan merasa mereka menjadi terisolisasi, ya kan, karena kondisi daripada area tersebut geografis mereka. Kemudian kalau kita bicara tentang bagaimana kemudian mengembangkan spesialisasi departemen berdasarkan produk atau jasa tertentu, maka di sini akan memungkinkan terjadinya sebuah spesialisasi produk dan jasa tertentu tersebut, dan manajer akan menjadi ahli dalam bidang industrinya. Dia akan lebih dekat dengan pelanggan. Nah, cuman kelemahannya di sini terjadi duplikasi fungsi-fungsi dan pandangannya biasanya terbatas atas sasaran
organisasi karena ruang lingkup mereka yang terbatas. Kemudian selanjutnya adalah departementalisasi berdasarkan proses. Ya. Jadi di sini keuntungannya arus aktivitas kerja akan lebih efisien karena memang fokusnya pada proses. Tapi tidak bisa digeneralisir. Hanya pada produk-produk tertentu bisa menggunakan departementalisasi berdasarkan satu proses. Kemudian departementalisasi yang didasarkan atas customer. Di sini keuntungannya adalah kebutuhan dan masalah pelanggan dapat dilayani karena spesialisasi tadi itu disesuaikan dengan kebutuhan customer. Tapi pasti ini juga akan terjadi yang namanya duplikasi fungsi karena fungsi-fungsinya tidak dibedakan. Kemudian kedua adalah pandangannya terbatas atas sasaran organisasi. Jadi karena fokusnya di customer, biasanya pandangannya terbatas pada sisi customer. Nah, setelah kita menyusun departementalisasi tadi, melakukan departementalisasi berdasarkan pelompokan, maka tahap selanjutnya desain organisasi itu kita harus menentukan rantai komando dan rantai kendalinya. Apa sih rantai komando di sini? Rantai komando di sini adalah merupakan satu kewenangan yang menjulur dari puncak organisasi sampai pada tingkat bawah. Dan ini menunjukkan siapa harus melapor kepada siapa dan siapa harus bertanggung jawab kepada siapa, ya kan? Jadi ini menunjukkan rantai komandonya. Sedangkan tentang kendali itu menentukan struktur organisasi karena di sini akan menentukan berapa banyaknya manajer yang dibutuhkan dari sebuah tingkatan dalam sebuah organisasi berdasarkan departementalisasi tadi itu. Dengan menunjukkan juga di sini berapa bawahan yang akan menjadi span of control ruang lingkup yang dikendalikan oleh seorang manajer. Nah, rantai komando dan rantai kendali di sini ini juga menunjukkan authority. Jadi hak yang terkandung di dalam posisi manajerial untuk memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu dan berharap dia melaksanakannya. Jadi nanti ketika manajer kemudian dia diberikan rantai komando, maka dia akan memiliki authority, memiliki hak atau kekuasaan. Tapi itu juga berakibat bahwa dia memiliki responsibility, dia bertanggung jawab terhadap kekuasaannya itu. Dan di sini makanya diperlukan yang namanya unity of command. Di sini adalah seseorang hanya mempunyai satu atasan dan hanya melapor kepadanya. Jadi jika ada konsep organisasi lini, berarti di situ menunjukkan unity of command. Nah, rantai komando dan rantai kendali di sini ini juga menunjukkan jumlah karyawan yang dapat diawasi dengan efektif dan efisien oleh seorang manajer, dan di mana letak lebar daripada rentangan daripada rantai komando maupun rentang kendali di sini ini dipengaruhi oleh yang pertama adalah skill dan ability daripada manajer. Jadi semakin tinggi skill dan kemampuan manajer itu maka akan semakin lebar rentang kendalinya. Kemudian karakteristik karyawannya, ya kan? Semakin homogen, maka juga rentang kendalinya akan semakin lebar. Kemudian karakteristik dari pekerjaan yang dilakukan. Semakin sejenis, semakin homogen, maka rentang kendalinya juga akan semakin besar. Demikian pula juga pekerjaan yang similar. Kemudian kompleksitas daripada pekerjaan. Semakin kompleks, berarti rentang kendalinya semakin pendek, semakin rendah. Ya kan? Kemudian juga standarisasi daripada setiap pekerjaan itu menunjukkan berapa luas, berapa lebar rentang kendali yang akan dibuat di dalam sebuah desain organisasi. Kemudian, tahap selanjutnya setelah kita menentukan rentang komando dan rentang kendalinya, maka selanjutnya kita harus menentukan apakah desain organisasi ini mau dibuat sentralisasi ataupun desentralisasi. Jadi kalau dibuat sentralisasi,
di sini menunjukkan bahwa manajer puncak akan mengambil semua keputusan dari setiap masalah yang ada, ya, dari setiap proses, dari setiap aktivitas. Ya kan? Manajer ini dia mengambil semua kewenangan. Nah, ini bisa dilakukan, yaitu tadi, jika memang manajer memiliki tingkat skill dan kemampuan yang tinggi, kemudian pekerjaannya cenderung bersifat homogen, ya kan, dan tidak bersifat kompleks. Tapi ketika pekerjaan itu heterogen dan bersifat kompleks, maka diperlukan desentralisasi. Jadi di sini kewenangan tadi tentang kendali dan komando itu dibagi-bagi, sehingga nanti setiap orang yang diberikan kewenangan tadi, dia bisa mengambil keputusan dengan cepat, supaya masalah-masalah yang terjadi itu bisa diambil keputusannya dengan cepat, dan ini bisa membuat pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan itu menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi, ketika kita memilih sentralisasi, maka pengambilan keputusan itu dipusatkan pada satu titik dalam satu organisasi, di mana top manager akan mengambil semua keputusan dan karyawan di bawahnya itu hanya menjalankan. Sedangkan kalau desentralisasi, di sini berarti pengambilan keputusan itu didorong ke bawah, ke manajer yang paling dekat untuk bertindak. Nah, cuman itu tadi, ketika kita melakukan desentralisasi, maka keuntungan yang kedua adalah kita bisa melakukan yang namanya employee empowerment. Jadi, peningkatan pengambilan keputusan dari karyawan yang didelegasikan, yang diberikan kewenangan tadi. Masing-masing punya kelebihan, ya. Jadi kalau sentralisasi itu kelebihannya, organisasi lingkungan akan lebih stabil. Itu tadi, karena unity of commando semua diambil alih oleh top management, ya kan? Tapi ini juga itu tadi, biasanya kalau sentralisasi itu keputusan-keputusan itu diambil menjadi lebih lambat, ya. Kemudian kelebihan daripada sentralisasi selanjutnya adalah manajer tingkat bawah tidak semampu atau berpengalaman mengambil keputusan sebagaimana manajer tingkat atas. Itu tadi, karena kapasitas skill yang dimiliki oleh manajer tingkat cukup tinggi, maka itu bisa meminimais kesalahan-kesalahan yang akan dilakukan oleh manajer tingkat bawah. Kemudian, keputusan-keputusan menjadi penting, ya kan, karena semua berasal dari top management. Kemudian organisasi menghadapi krisis atau risiko kegagalan perusahaan, dan itu peluang kegagalan bisa diminimalisasi sehingga sentralisasi diperlukan. Dan biasanya kalau kita melakukan sentralisasi, maka implementasi strategi perusahaan itu akan jauh lebih efektif, ya kan? Kemudian desentralisasi juga memiliki kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah bisa mengantisipasi kondisi lingkungan yang kompleks dan tidak pasti. Jadi apalagi dengan situasi sekarang ini di revolusi industri 4.0 itu menunjukkan tingkat ketidakpastian lingkungan, dan itu diperlukan desentralisasi. Selanjutnya, manajer tingkat bawah, karena dia diberi kesempatan untuk melakukan pengambilan keputusan, maka dia akan menjadi pengalaman. Ya kan? Ini melatih, dan ini akan mendukung perusahaan untuk melakukan suksesi tadi. Jadi ketika nanti manajer di atasnya itu mengalami satu proses mungkin mutasi atau mengundurkan diri atau meninggal, ya kan, atau pindah ke tempat lain, maka perusahaan sudah menyiapkan suksesi penggantinya. Jadi keuntungan desentralisasi juga biasanya keputusan-keputusan itu yang
diambil itu relatif kecil karena yaitu tadi kan rentang kendalinya dibagi jadi area rentang kendali dan komandonya menjadi lebih kecil ya. Dan biasanya yang menggunakan desentralisasi ini adalah perusahaan-perusahaan yang tersebar secara geografis. Dan yang terpenting, kelebihan desentralisasi itu adalah perusahaan bisa menciptakan fleksibilitas di dalam pengambilan keputusan. Kemudian tahap selanjutnya adalah dalam desain organisasi kita menentukan formalisasi daripada organisasi. Di sini tingkat standarisasi pekerjaan dalam sebuah organisasi dan jangkauan pengarahan perilaku karyawan melalui peraturan dan prosedur. Jadi semuanya dibuat berdasarkan aturan dan prosedur. Jadi SOP-nya diperjelas. Makanya perlu dinamakan formalisasi karena ada SOP yang jelas. Jadi biasanya di sini juga akan menciptakan sedikit diskresi atas apa yang harus dilaksanakan karena semuanya sudah jelas, jadi tidak ada bias di dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, ketika formalisasi rendah, berarti itu juga menunjukkan batasan bagaimana karyawan mengerjakan pekerjaannya. Jadi kalau diformalisasi ya tidak boleh ada kreativitas atau inovasi, jadi sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan tadi. Kemudian mengacu sampai pada tingkat mana pekerjaan dalam organisasi itu dibakukan. Nah, jika suatu pekerjaan dalam sebuah organisasi itu diformalkan, maka pelaksanaan pekerjaan kurang mendapatkan keleluasaan untuk dapat mengerjakan sesuatu karena formal ya, semuanya harus mengikuti aturan. Sehingga nanti kelemahannya yaitu jadi kaku, tidak ada fleksibilitas. Nah, itu yang kemarin kenapa banyak organisasi yang kemudian hancur dengan adanya pandemi COVID-19, yaitu karena banyak kebijakan-kebijakan mereka, aturan-aturan kerja itu sudah diformalkan, yang akhirnya membuat dia tidak fleksibel terhadap perubahan lingkungan karena adanya pandemi COVID-19. Nah, bagaimana kemudian kita memutuskan desain organisasi yang seperti apa? Jadi, desain organisasi itu bisa diputuskan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah dalam bentuk mekanistik, ya, di mana di sini struktur yang kaku dan pengendalian yang ketat, namanya aja mekanistik. Jadi desainnya di sini spesialisasinya tinggi, kemudian departementalisasinya kaku, rentang kendalinya sempit, ya kan, formalisasinya tinggi, jaringan informasi terbatas, partisipasi keputusan dari bawahan atau dari pihak manajer di bawahnya itu rendah, ya karena mereka memang tidak diberikan kewenangan. Nah, sebaliknya kalau kita memutuskan mau membuat desain organisasi yang organik, berarti di sini struktur yang dibuat sangat fleksibel dan mudah beradaptasi. Ya, jadi di sini pekerjaannya biasanya tidak standar, kemudian strukturnya berbasis tim ya. Jadi the winning team di sini. Kemudian biasanya mengurangi supervisi secara langsung. Jadi peraturan formalnya juga terbatas sedikit. Nah, jaringan komunikasinya terbuka di sini karena masing-masing orang memiliki partisipasi untuk membuat sebuah keputusan dan di sini karyawan-karyawan yang ada itu diberdayakan. Nah, kemudian setelah itu apa saja yang mempengaruhi di dalam pengambilan keputusan untuk menentukan struktur organisasi berdasarkan desain organisasi. Jadi yang pertama adalah strategi organisasi. Jadi strategi yang dipilih oleh organisasi itu amat sangat menentukan bagaimana desain organisasi dibuat, struktur organisasi dibuat. Karena desain organisasi dan struktur organisasi itu dibuat untuk mendukung implementasi daripada strategi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah ukuran organisasi. Ini penting karena semakin besar, kemudian semakin kompleks, itu akan menentukan organisasi itu nanti bentuknya organik atau mekanis, ya, sesuai dengan ukurannya tadi itu. Kemudian teknologi yang dipergunakan oleh organisasi. Nah, jika ketika perusahaan kemudian lebih banyak menggunakan teknologinya, maka
otomatis struktur organisasinya menjadi lebih ramping ya. Jadi, dan biasanya memang dia menganut organik ya, karena lebih ramping tadi itu, dan biasanya kalau menggunakan teknologi menjadi lebih fleksibel. Kemudian tingkat ketidakpastian lingkungan, ya kan? Seperti sekarang ini. Sekarang ini dalam situasi lingkungan yang dinamis, maka dibutuhkan struktur organisasi yang organik ya. Tidak cocok struktur organisasi yang mekanistik, karena struktur organisasi yang mekanistik itu membutuhkan lingkungan yang lebih stabil. Nah, strategi apa yang kemudian diperlukan untuk menentukan supaya desain organisasi tadi itu bisa dibuat dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi? Pertama adalah inovasi. Jadi, ketika kita nanti menyusun desain organisasi, kita harus melihat apa yang menjadi competitive advantage, keunggulan daripada organisasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi biaya. Jadi ketika nanti kita membuat struktur organisasi harus diperhatikan. Karena kalau semakin banyak departementalisasinya sehingga membutuhkan manajer yang banyak, akhirnya biaya menjadi lebih besar. Nah, contoh sekarang di kampus UMSIDA beberapa fakultas digabung menjadi satu, itu menunjukkan strategi frameworks-nya di dalam desain organisasi itu adalah cost minimization ya. Jadi diminimize biayanya sehingga nggak perlu banyak dekan, beberapa fakultas digabung menjadi satu. Toh yang dinilai baik oleh pasar maupun regulasi itu adalah program studi, bukan fakultas. Kemudian adalah imitasi. Ya. Jadi imitasi di sini adalah meminimalisir risiko dengan memaksimalkan keuntungan dengan meniru pemimpin pasar untuk membentuk elemen organik dan mekanistik dalam struktur organisasi. Jadi sekarang sudah musimnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi kita lihat saja misalkan contoh misalkan UMSIDA misalkan Muhammadiyah karena memiliki satu koridor di dalam majelis dikti Muhammadiyah, tinggal melihat saja mana di antara Universitas Muhammadiyah yang struktur organisasinya efektif di dalam mencapai tujuan dan efisien. Nah, itu kemudian diimitasi, dicontoh, diduplikasi. Jadi, strategi dan struktur di dalam desain organisasi di sini tujuan adalah untuk mencapai sasaran strategis yang difasilitasi oleh perubahan dalam struktur organisasi yang mengakomodasi dan mendukung setiap perubahan yang ada. Di struktur organisasi itu harus fleksibel sesuai dengan kondisi lingkungan eksternal maupun internal kalau terjadi satu perubahan. Kemudian size dan struktur ukurannya. Jadi ketika nanti skala organisasi menjadi lebih besar, maka otomatis akan berubah, ya kan, dari organik menjadi mekanistik dengan meningkatkan spesialisasi, departementalisasi, sentralisasi, dan peraturan serta regulasi. Nah, kemudian struktur kontingensi faktor. Jadi kalau kita kemudian menyusun desain organisasi, kita harus memperhatikan faktor-faktor kontingensi, faktor-faktor perubahan lingkungan, perubahan isu-isu, perubahan kondisi persaingan. Di mana di sini yang paling yang paling relevan dengan kondisi sekarang ini adalah perubahan isu-isu terhadap perubahan teknologi, ya kan? Di mana keberadaan struktur organisasi itu harus menyesuaikan dengan keberadaan teknologi. Contoh misalkan sekarang
Bank-bank banyak menutup kantor kasnya karena orang lebih senang dilayani oleh mesin, dilayani oleh teknologi daripada dilayani oleh orang. Karena kecepatan sekarang, karena juga habitnya manusia berubah, ya kan? Dari habit personal touch menjadi teknologi touch, ya. Samping itu pula juga klasifikasi daripada perusahaan. Jadi ketika unit produksinya tunggal, beda nanti strukturalnya. Kemudian produksinya massal, sehingga dalam sejumlah besar output berdasarkan produksi massal itu juga nanti akan menentukan satu kondisi yang berbeda. Ya. Kemudian proses produksi dalam proses keluaran yang berkelanjutan. Nah, ini yang biasanya terkait dengan teknologi. Kemudian kalau teknologi tadi itu sudah bersifat rutin, aktivitasnya itu bisa dipastikan, ya itu saja. Maka yang paling cocok di dalam struktur organisasi itu adalah menggunakan mekanistik organisasi. Ya kan? Karena sudah bersifat rutin, diformalkan, standarkan semuanya. Tapi kalau kemudian teknologinya itu tidak bersifat rutin, ya kita harus tetap menggunakan organisasi karena butuh fleksibilitas yang tinggi. Kemudian desain organisasi itu ada yang tradisional. Biasanya desain organisasi tradisional itu terdiri atas yang pertama adalah struktur yang sederhana, ya kan? Simple. Biasanya juga dikenal dengan struktur organisasi lini. Ya. Di sini departementalisasinya rendah, tentang kendalinya luas, otoritasnya terpusat, dan sedikit formalisasi. Kemudian yang kedua adalah struktur fungsional, dibagi fungsi sesuai dengan fungsi-fungsi yang dijalankan oleh organisasi atau perusahaan. Ada fungsi operasi, fungsi finance, fungsi human resource, kemudian fungsi produk, fungsi research and development. Kemudian struktur berdasarkan divisi. Divisi ini berarti terkait dengan geografi dengan otonomi yang terbatas di bawah koordinasi dari kendali perusahaan induk. Divisi A, divisi B, divisi C. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah contemporary organisasi desain. Jadi desain organisasi kontemporer. Biasanya ini bentuknya adalah struktur tim. Ya. Jadi di sini organisasi disusun dan dikelompok-kelompokkan kerja atau tim yang dikelola sendiri dari karyawan yang telah diberdayakan. Dan struktur organisasi yang disesuaikan dengan metrik dan proyek. Dan struktur organisasi berdasarkan satu proyek tertentu. Jadi ketika proyek selesai ya dipindahkan karyawan tersebut kepada proyek-proyek yang lain. Nah, di dalam desain organisasi itu juga ada bundleless organization. Di sini rancangan organisasi bersifat fleksibel, tidak struktur, tidak terstruktur, kemudian bertujuan untuk memecah halangan-halangan eksternal supaya kita lebih bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan daripada pelanggan dan pemasok. Sehingga di sini kita menghilangkan batasan internal, jadi menghapuskan rantai perintah, rentang kendalinya juga yang tidak terbatas, kemudian menggunakan tim yang mampu daripada departemen, dan mengeliminasi batasan eksternal. Nah, ini kalau kita kenal trennya sekarang adalah seperti supply chain management. Jadi supply chain management itu dalam desain organisasi di sini masuk pada desain kontemporer organisasi berdasarkan bundleless organization. Nah, kenapa? Ya sekarang sudah musim virtual organisasi. Jadi suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok kecil karyawan dan kadang-kadang memanggil tenaga spesialis untuk bekerja jika tenaganya diperlukan. Jadi Anda misalkan tahu Facebook, berapa cuman personilnya. Banyak sekarang perusahaan-perusahaan itu tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak karena dia virtualkan, dia outsource-kan, dia hanya pegang core-nya saja. Ini juga network organisasi itu juga seperti itu.
Jadi di-outsourcing-kan sesuai dengan fungsi-fungsinya. Bahkan kemudian ada pabrik sepatu yang kemudian ditutup, kemudian karyawannya suruh bentuk kelompok kecil-kecil dan menerima order dan menjadi mitra, sudah bukan menjadi karyawan. Jadi trennya sudah ke sana sekarang. Ini nanti bisa dibaca sendiri, organisasi tradisional versus organisasi pembelajaran, dan beberapa hierarki tradisional versus organisasi jaringan. Jadi ini para mahasiswa yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan, saya persilakan.